Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat kabar Islam. Kembali lagi bersama channel kesayangan kita semua. Kali ini kabar Islam akan membahas mengapa Allah SWT menciptakan bumi dan langit dalam 6 masa. Sebelum kita bahas bersama, saya meminta kepada teman-teman semua dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel kabar Islam agar terus dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian, Dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka, apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surat Yunus ayat 3. Imam An-Nawawi menulis di kitabnya Syarh Sahih Muslim jilid 5 halaman 24-25 tentang pertanyaannya kepada seorang jariyah atau budak wanita, di mana Allah SWT kemudian jariyah tersebut menjawab, "Di langit." Kemudian beliau bertanya, "Siapakah aku?" Jariyah tersebut menjawab, "Engkau adalah Rasulullah SAW." Lalu beliau bersabda, "Merdekakanlah ia karena sesungguhnya dia orang yang mukmin atau yang beriman. Sesungguhnya Rabb kalian Tabaraka wa Ta'ala maha pemalu lagi maha mulia. Dia malu pada hambanya jika hamba tersebut mengangkat tangannya kepadanya, lalu Allah SWT mengembalikannya dalam keadaan hampa." Hadis riwayat Abu Daud nomor 1488. Dalil yang menyatakan bahwa Allah turun ke langit dunia di setiap malam. Semua orang sudah mengetahui bahwa turun adalah dari atas ke bawah. Hal ini sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis muttafaqun alaih. Rabb kami Tabaraka wa Ta'ala turun setiap malamnya ke langit dunia, hingga ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, "Siapa saja yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Siapa saja yang meminta padaku, niscaya aku akan memberinya. Siapa saja yang memohon ampunan padaku, niscaya aku akan mengampuninya." Hadis riwayat Bukhari nomor 1145 dan Muslim nomor 758. Dalil yang menyatakan Alkitab atau Al-Quran diturunkan dari sisinya, sesuatu yang diturunkan pasti dari atas ke bawah. Firman Allah Ta'ala yang menjelaskan hal ini. Kitab atau Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Az-Zumar ayat 1. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3. Artinya, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang atau sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian, Dia bersemayam di atas arsy dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 2. Artinya, Tuhan yang maha pemurah yang bersemayam di atas arsy. Quran Surat Taha ayat 5. Artinya yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian, Dia bersemayam di atas arsy. Dialah yang maha pemurah. Maka tanyakanlah tentang Allah SWT kepada yang lebih mengetahui, atau Muhammad, tentang Dia. Quran Surat Al-Furqan ayat 59. Sesungguhnya Allah SWT setelah Dia menetapkan takdir bagi segenap makhluk, Dia menulis sebuah catatan di dalam kitab yang berada di sisinya, di atas arsinya, yang berbunyi, "Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku." Bukhari ayat 6 halaman 2700, Muslim ayat 4 halaman 2108, Lih Manhaj Al-Imam As-Syafi'i fi Istabatil Akidah halaman 351. Allah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Sedangkan keberadaan arsy di atas 7 lapis langit dijelaskan dalam kisah Isra Miraj yang derajatnya mencapai mutawatir, yaitu diriwayatkan dari banyak jalur yang kesemuanya sahih. Lih Mukhtasar Al-Ulu halaman 90. Dalam peristiwa Isra Miraj, Rasulullah SAW naik bersama Jibril alaihissalam menembus langit dunia, terus naik sampai langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Kemudian beliau menghadap Allah untuk menerima perintah sholat. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, maka aku menemui Tuhanku yang maha suci dan maha tinggi, sementara Dia berada di atas arsy-Nya. Lih Muhtasar Al-Ulu halaman 87. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sungguh di dalam surga ada 100 tingkatan yang telah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berjuang di jalannya. Setiap tingkatan jaraknya seperti jarak antara langit dan bumi. Maka jika kalian meminta, mintalah surga Firdaus, karena sesungguhnya ia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi, dan di atasnya ada arsy Ar-Rahman yang maha pemurah, dan darinya bersumber air sungai-sungai di surga. Bukhari ayat 6 halaman 2700. Mereka para malaikat yang di langit takut pada Tuhan mereka yang ada di atas mereka, dan mereka mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 50. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkannya. Fatir ayat 35 halaman 10. Perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh naik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengertian naik ialah dari bawah ke atas, sehingga Allah berada di atas. Berita Allah di dalam ayat Al-Quran bahwa Dia berada di atas langit. Allah berfirman, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit, bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Al-Mulk ayat 67 halaman 16-17. Artinya, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengatakan kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 55. Mengangkat berarti dari bawah ke atas. Adapun keterangan yang datang dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadis diantaranya adalah yang artinya, tidakkah kalian percaya kepadaku padahal aku ini adalah kepercayaan yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari nomor 4351, Kitabul Magazi, Muslim nomor 1064, Kitabuz Zakat. Berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzolimi. Doanya akan naik atau dihadapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan percikan api. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikianlah penjelasan bumi dan langit dalam 6 masa yang dapat kabar Islam sajikan. Semoga dapat memberikan informasi dan juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.